Bapak Ibu semuanya? Ada sukacita hari ini? Yang ada sukacita coba kasih senyum kiri kanannya dulu biar kita bisa pancarkan senyum kemuliaan Tuhan hari ini. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau. Kami datang di tempat ini Tuhan saat ini. Kami satukan hati kami mau masuk dalam ibadah kami Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau pimpin ibadah kami hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Saya undang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi kita sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, yes, biar bulan tak bercahaya, amin lagi, biar langit tak bergoncang, amin, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita katakan, shalalalalala, aku cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Lebih semangat lagi dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, kami percaya kasih-Mu Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita sama-sama angkat tangan kita katakan, shalalalalala, aku cinta, amin Tuhan, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Laki-laki aja katakan, shalalalalala, aku cinta Yesus, Yesus cinta. Yang wanita-wanita boleh katakan, shalalalalala, aku cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalalalala, Yesus cinta saya, shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Kita percaya Yesus cinta kita, amin. Kita cinta Yesus karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan
dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Haleluya.
di sini bersama dengan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh katakan dengan iman kami. Kami merindukan Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu Bapa yang baik mendengar Tuhan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Karena kami manusia yang sungguh terbatas Tuhan, banyak kekurangan kami dalam menjalani hidup kami Bapa yang baik. Tapi kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh dibaharui hari demi hari Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Benar Tuhan, selama hidup kami aku hendak
Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Langsung saja kita masuk dalam firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang luar biasa. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, memimpin kami. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu sempurna bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan bagi kami. Sehingga hidup kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Sempurna kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, haleluya. Langsung saja kita akan masuk dalam firman-Nya. Kita baca Alkitab kita yang tertulis di kitab 2 Korintus 1 ayat 12. Yang tertulis di 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua ya Bapak Ibu. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Yang pertama di sini dikatakan adalah inilah yang kami megahkan atau kami banggakan, ya. Apa yang dibanggakan oleh Paulus saat itu? Yang dibanggakan adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah. Apa saja sih kasih karunia Allah? Coba kita lihat ya. Kasih karunia Allah itu ialah, yang pertama, Dia Tuhan yang rela mengosongkan dirinya. Bayangkan, Dia Tuhan mengosongkan dirinya sama seperti kita. Untuk apa? Untuk kita sama seperti Kristus. Menjadi sama dengan Allah. Ya, di Filipi 2 ayat 7. Ya, Dia meninggalkan juga kealahannya menjadi serupa dengan kita. Bayangkan, kasih karunia Allah itu begitu luar biasa. Meninggalkan kealahannya menjadi sama dengan kita. Selanjutnya, Tuhan mengambil seluruh kelemahan kita, ketidakmampuan kita, sakit penyakit kita, diambil oleh Yesus, dipakukan di kayu salib. Banyak dan luar biasa kasih karunia Allah itu yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Ya, Dia yang kaya rela menjadi miskin. Agar apa? Saudara dan saya menjadi kaya. Ya, Dia yang kaya rela menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Untuk apa? Untuk kita menjadi kaya. Kasih karunia Allah yang panas. Ya, jadi siapa yang di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Ya, siapa yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru? Artinya, ketika saudara mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara, berarti saudara adalah ciptaan baru yang memiliki karakter Kristus. Itu apa? Kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati. Tema kita tahun ini, bulan ini, hari ini juga tentang kemurahan hati. Ya. Sebab di dalam Kristus tersedia ketulusan dan kemurnian dan kemurahan hati.
Coba kita lihat dulu di Amsal 1 dulu. Kita lihat di Amsal 1. Di Amsal 11 ya. Di Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Itu dulu. Orang yang di dalamnya ada kasih karunia Allah atau kemurahan hati. Sama halnya dia berbuat baik bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Berbuat baik bagi diri sendiri. Hidupnya itu penuh sukacita. Hidupnya penuh pengharapan. Tidak stres. Itu untuk membangun hidupnya. Ketika kasih karunia Allah, kemurahan hati Allah, hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita, itu sama halnya mengubah hidup kita. Memberikan kekuatan baru bagi kita. Membuat hidup kita serupa dengan gambar. Ya Bapak Ibu ya. Lihat apa lagi? Banyak hal kemurahan hati Allah. Kita lihat lagi. Di kitab 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Wow. Ketika saudara di dalam Allah, ada kemurahan hati Allah tinggal dalam kehidupan saudara. Saudara nggak usah khawatir akan hidup saudara. Tuhan yang menyediakan segala apa yang saudara perlukan. Dan saya juga percaya, hidup saudara dan saya pasti berbuah. Intinya, kau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Katakan di sini sekali lagi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Wow. Terus saudara membuat satu lahan atau ladang. Itu pun Bapa sudah menyiapkan benih-benih buat ladang saudara. Dan bukan saja untuk benih. Tapi lihat, untuk kebutuhan saudara pun Tuhan siapkan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kebenaran saudara ada dalam Kristus. Tuhan Yesus yang memberikan kebenarannya kepada saudara dan saya. Amin ya. Selanjutnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Nah ini, Tuhan akan ya memberikan segala kemurahan hati. Jangan cari kemurahan hati di luar sana. Tapi kemurahan hati ada di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara memiliki kemurahan hati Allah, di situ ada ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Dan saudara pun menjadi saksi dimanapun saudara ditempatkan. Kalau saudara dan saya mengaku milik Kristus atau percaya kepada Tuhan, di dalamnya ada kemurahan hati, ada ketaatan, ada kasih, ada sukacita, ada semangat yang baru. Ya, banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang kemurahan hati Allah. Ya, lihat dulu di Lukas 6 ayat 30. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ketika kita mengalami kasih karunia Allah, lihat di Lukas 6 ayat 36 ini,
Hendaklah kamu murah hati, jangan kau simpan-simpan. Kemurahan hati yang ada padamu itu harus kamu ekspresikan, harus keluarkan. Jangan tahan-tahan, bukan untuk saudara sendiri, tapi ada untuk orang lain. Kan ada benih untuk ditabur, ada juga roti untuk dimakan. Saudara jangan makan semuanya, tapi ada benih yang akan ditaburkan buat orang lain. Ya Bapak Ibu ya, dari yang saudara miliki semuanya, kemurahan Tuhan itu ada hak-hak untuk orang lain. Bukan untuk kita semua ya. Kalau hanya untuk kita semua itu namanya pelit, bedit. Tapi saya percaya, yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan orang pelit, tapi memiliki kemurahan hati, suka memberi, suka memberkati, suka memberi tumpangan. Ya Bapak Ibu ya, saya percaya hal ini terjadi ketika kemurahan hati Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu saudaraku semua diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan yang murah hati itu hidup dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah orang, jadilah umat Kristus, menjadi pelaku firman, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat dimanapun saudara. Mungkin di tempat ibadah, di gereja di mana saudara ada, di pelayanan saudara di mana ada, dalam pekerjaan di mana saudara ada, menjadi berkat. Ada kemurahan hati Allah ada di sana dan terlihat dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tutup hati kita saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Biarlah Tuhan firman ini yang mengajarkan kami memiliki karakter seperti Allah, memiliki kemurahan hati, memiliki kemurahan hati dalam segala hal, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, di rumah tangga kami. Kemurahan hati Allah memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman. Kau pakai luar biasa ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi saksi dimanapun mereka ada. Kami juga berdoa untuk pastor senior kami ya Tuhan, Pastor Ivan Sitopu, bersama dengan Ibu dan ketiga anak mereka. Tangan Tuhan yang menopang anak-Mu ini, dalam pengempalaan, dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, sehingga hamba-Mu ini memiliki kuasa yang daripada Tuhan, menjadi berkat di dalam pengempalaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap GBN Center yang ada di Australia, di Indonesia, dimanapun. Tuhan pelihara, Tuhan bangkitkan setiap hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di GBN Center, sehingga benar-benar Tuhan menjadi teladan dan memiliki kemurahan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, bangkit berdiri, angkat kedua tangan. Terimalah kasih karunia. Kasih karunia Allah melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.